Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. dosa-dosa. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan yang kita dengarkan seolah-olah ditujukan hanya kepada suami dan istri, tetapi di akhir perkataan Rasul Paulus dikatakan, "Rahasia ini begitu besar, yang aku bicarakan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat dan gereja." Maka apa yang dikatakan oleh Paulus bukan hanya mengena kepada suami istri, ya secara istimewa kepada suami istri, tetapi itu disampaikan kepada kita semua sebagai gereja. Santo Paulus menjelaskan hubungan Kristus dan jemaatnya, ia gambarkan sama seperti Yesus dalam Injil mengumpamakan kerajaan Allah. Maka Paulus mengumpamakan hubungan Kristus dan jemaat itu seperti hubungan suami dan istri. Dan memang paling mudah untuk kita lihat hubungan Kristus dan gerejanya adalah dari sel terkecil kehidupan manusia, yaitu keluarga. Tidak ada komunitas yang tidak terbentuk dari sebuah keluarga. Pun di Vatikan yang tingkat pertumbuhan penduduknya 0% juga adalah bagian dari keluarga-keluarga, ya, para monsinyur, kardinal yang di Vatikan, mereka bagian dari keluarga. Maka Paus Fransiskus dalam seruan apostolik pasca sinode Amoris Laetitia nomor 1 di pembukaannya mengatakan demikian, "Sukacita kasih, itulah Amoris Laetitia. Sukacita kasih keluarga adalah sukacita kasih gereja." Maka kalau mau memperbaiki gereja, jadi dimulai bukan dari DPP, dari stasi, dari romonya, apalagi dari gedungnya. Kalau mau memperbaiki gereja, yang kita perbaiki adalah keluarga kita masing-masing. Kita lihat bagaimana hubungan kita di dalam keluarga. Rahasia yang besar hubungan Kristus dan jemaat berawal dari hal-hal sederhana dalam keluarga, dalam komunitas kita masing-masing, yang penuh dengan pertama, kerendahan hati, yang kedua, hormat dan taat, dan yang ketiga, mengasihi. 3 pilar inilah yang menjadi takaran apakah gerejaku, bahkan keluarga disebut sebagai gereja rumah tangga, eklesia domestika,
Apakah gerejaku sudah menyumbangkan wajah yang baik bagi gereja kita yang besar ini, di mana Kristus dan jemaat berhimpun? Maka para saudara dan adik-adikku yang terkasih, tidak mungkin kita bisa berelasi dengan baik dengan Yesus kalau kita tidak bisa berelasi dengan baik kepada sesama, apalagi terhadap orang yang paling dekat dengan kita. Maka bagaimana kita merawat kasih? Paus Fransiskus mengatakan merawat sukacita kasih. Injil yang kita dengarkan baiklah supaya kita benar-benar kita cecap dan kita laksanakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, komunitas kita masing-masing. Dengan apa Yesus mengumpamakan kerajaan Allah, yaitu dengan biji sesawi dan juga ragi. Sesuatu yang kecil tetapi bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, bisa mempengaruhi keseluruhan. Maka tugas kita masing-masing, hadirkanlah Allah yang meraja, itulah kerajaan Allah. Hadirkan Allah yang meraja dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, melalui hal-hal terkecil dan sederhana. 3 hal yang penting tadi oleh Paulus dikatakan, kerendahan hati, hormat, dan mengasihi. Dan itu ketika saya refleksikan, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan berkaitan dengan kerendahan hati, hormat, dan kasih ialah yang pertama, berkaitan dengan kerendahan hati, selalulah mengambil inisiatif. Hanya orang yang rendah hati yang rela mengambil inisiatif walaupun seharusnya dia didatangi orang, seharusnya orang yang butuh dia, tetapi kalau kita masing-masing rendah hati, pastilah di keluarga kita juga akan punya sukacita kasih. Karena setiap orang berlomba-lomba untuk mengambil inisiatif, untuk menyapa, untuk berterima kasih, untuk mengucapkan tolong, untuk meminta maaf ketika ada sesuatu yang salah, dan berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Lalu inisiatif itu harus diimbangi dengan rasa hormat. Artinya apa? Saling mendahulukan. Kalau saya lihat di video TikTok, ada seorang laki-laki dan perempuan pacaran, memotong roti, kemudian laki-lakinya memberikan salah satunya, perempuannya marah, kemudian diberi yang satunya, marah juga. Bukan itu yang utamanya. Artinya kalau kita sudah memotong, biarkan orang lain yang memilih duluan. Kita berinisiatif, tetapi biarkan orang lain yang kita dahulukan. Dan yang ketiga, hal sederhana yang bisa kita lakukan soal kasih. Kasih beri, dalam bahasa Inggris begitu menggunakan kata-kata yang bisa dimainkan. Dalam bahasa Inggris beri kasih itu adalah present. Dan present itu bisa diartikan 2 hal. Hadiah dan ada atau hadir. Maka hal yang paling sederhana, present yang paling kita bisa berikan adalah kehadiran kita untuk pasangan, untuk anak, untuk sesama, untuk komunitas, dan pada akhirnya kehadiran kita untuk Tuhan dalam doa-doa kita. Semoga kita bisa menghadirkan sukacita kasih dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.